Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio Rasil di mana saja berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita dapat berjumpa. Insya Allah hari ini kita akan berbagi informasi tentang rumah ibadah ramah anak atau bisa saja masjid ramah anak berbasis konvensi hak anak. Apa poinnya sebetulnya Bunda Nuning dan ayahanda dan Bunda di rumah terkait dengan tema kita kali ini? Sebetulnya sebuah lembaga yang diharapkan oleh orang tua, oleh masyarakat yang memastikan di mana anak-anaknya dapat melakukan kegiatan atau mengisi waktu luang, terutama di rumah ibadah, di mana para pengelolanya, terutama para takmir masjid atau para pengelola rumah-rumah ibadah itu memberi kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan aktivitas di sana. Selain mereka dapat mengenal secara langsung siapa yang menciptakan mereka, yang memberi napas, yang memberikan rezeki dan memberikan waktu kepada mereka untuk tetap dapat berjumpa satu sama lain. Berharap juga di rumah ibadah itu anak-anak juga merasa aman, nyaman, dan mereka merasa terlindungi. Tinggal persoalannya Bunda Nuning, bagaimana kita memulai agar masjid-masjid kita atau surau atau musola-musola kita itu menjadi ramah anak. Kami pada beberapa tahun sebelumnya diundang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Bontang, Kalimantan Timur, untuk memperkenalkan idealnya sebuah rumah ibadah yang ramah anak itu seperti apa. Lalu apa yang harus kita persiapkan sebelum mempersiapkan para penyelenggara rumah ibadah itu sehingga mereka dapat mengelola dengan penuh ramah dan penuh kesopanan santunan kepada anak-anak. Ini yang menarik. Ya, salah satu syarat yang harus diketahui oleh para pengelola rumah ibadah, waktu itu ada 21 masjid Bunda Nuning di Bontang itu diundang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menghadiri sebuah pelatihan konvensi hak anak. Nah, ini konvensi hak anak ini menjadi salah satu hal penting untuk diketahui bersama-sama oleh para takmir masjid. Apa poin di sana sebetulnya? Poin penting bahwa konvensi hak anak ini sudah disepakati oleh seluruh kepala negara itu pada tanggal 20 November tahun 1989. Kalau di Indonesia itu mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990, di mana Presiden Soeharto menerbitkan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi konvensi hak anak. Nah, di konvensi hak anak itu ada dua substansi penting yang perlu diketahui oleh para takmir masjid atau para pengelola rumah ibadah. Jadi tidak hanya pengelola masjid yang sudah kami latih Bunda Nuning, ada yang dari gereja, ada yang dari pura, ada yang dari rumah ibadah yang lain. Tapi konsen kita ini dulu di masjid. Di Bontang itu mereka diperkenalkan tentang substansi pertama, yaitu prinsip-prinsip. Di prinsip-prinsip itu Bunda Nuning, poin penting yang perlu diketahui oleh para pengelola rumah ibadah, terutama para pendengar radio Rasil, bila menghendaki masjidnya menjadi masjid ramah anak, itu pertama berprinsip pada
non-diskriminasi. Sebetulnya sederhana Bunda Nuning untuk memastikan prinsip ini apakah benar-benar berjalan. Lihat saja surat Abasa ayat 1 sampai 10. Di sana dapat diterjemahkan. Kalau kita ingin memiliki masjid yang ramah anak, pastikan disediakan berprinsip pada non-diskriminasi. Itu ditandai di masjid ibu bapak itu ada parkir khusus untuk disabilitas. Ada nggak Bunda Nuning itu? Iya. Kalau di Istiqlal itu sudah sangat ramah anak, ya. Kedua, ada jalur kursi roda atau ada tram untuk kursi roda atau mereka yang mengalami gangguan fisik atau sensori, itu dapat memanfaatkan fasilitas itu. Tapi yang tidak kalah penting ada toilet. Untuk disabilitas saja sudah disediakan, bagaimana dengan anak-anak? Iya. Jadi kalau sekolah kita, rumah ibadah kita atau masjid kita sudah memperhatikan disabilitas, berarti prinsip non-diskriminasi itu sudah benar-benar diterapkan. Kalau kita sudah menaruh perhatian kepada disabilitas, insya Allah para takmir masjid itu sudah tidak perlu diragukan lagi bagaimana keramahannya anak, ya. kepada anak, juga kepada para warga senior. Karena kalau warga senior sudah, sekarang Bunda Nuni kalau kita ke masjid itu banyak juga warga senior yang mengalami gangguan fisik itu tetap beraktivitas karena difasilitasi oleh masjid, para pengelola masjid. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak. Ayahanda dan bunda yang menjadi pengelola takmir masjid, kalau kita mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sekarang kan di setiap masjid itu atau musola ada taman pengajian Al-Quran. Itu sebetulnya punya arah mereka memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak agar anak-anak itu tetap melek huruf Quran. Mereka mampu membaca Al-Quran dengan fasih atau sesuai dengan tuntutan atau tuntunan dari para ustazah, para ustadz. Ini juga harus menarik perhatian kepentingan terbaik bagi anak. Jadi berarti kalau kepentingan terbaik bagi anak, boleh nggak marah-marah? Itu juga harus diperhatikan. Lalu yang ketiga, kelangsungan hidup anak. Anak adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat. Untuk itu harus selalu ditinggikan. Poinnya, berkata saja itu tidak boleh kepada anak-anak. Bagaimana kita harus memastikan rumah ibadah kita itu memperhatikan prinsip ini, kelangsungan hidup anak. Karena anak sebagai manusia, dia harus selalu ditinggikan harkat martabat. Insya Allah cerminan anak itu adalah cerminan dari orang dewasa. Kalau anak-anak sangat dihargai, anak-anak sangat dihormati, insya Allah anak-anak juga akan menghormati siapapun yang ada di sekitar mereka. Kalau sebaliknya, itu berarti begitulah orang dewasanya. Lalu yang paling tidak kalah penting, prinsip yang keempat ini Bunda Nuning, kalau ibu bapak, ayahanda dan bunda, kakek nenek yang kebetulan dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pengurus masjid, tolong dengarkan pandangan anak. Pandangan anak ini Bunda Nuning kalau di Indonesia sudah diatur di dalam pasal 24 dan di pasal 72 Undang-Undang 35 tahun 2014. Di sana anak-anak itu berharap kalau para takmir masjid ini menghendaki mendengarkan pandangan anak, ada 4 hal yang perlu kita
catat untuk melibatkan anak-anak untuk ambil bagian. Apa saja itu, Bunda Nuning? Pertama, pada saat ayahanda dan bunda yang diamanahi untuk mengelola masjid, langgar, musola, surau, atau tempat-tempat ibadah, pastikan pada saat kita mau menyusun sebuah kebijakan atau tata tertib atau semacam peraturan atau standar operasional prosedur yang ada di masjid, itu yang pertama sekali kita mintai pandangan itu adalah anak itu sendiri. Karena nanti mereka itu punya waktu yang lama akan memanfaatkan masjid dibandingkan dengan kita. Jadi kan mereka dari anak-anak, kemudian masuk ke remaja, lalu menjadi dewasa tangguh, lalu kemudian mereka menjadi orang dewasa, dan kemudian mereka pasti sampai kakek nenek di situ kan, masjid itu. Sejak dari awal mereka itu dimintai pandangannya. Nih, peraturan apa saja yang mau disusun? Pertama sekali, kalau boleh tanya dulu sama anak-anak. Misalnya gini, anak-anak, kayaknya bapak ini sebagai pengelola masjid pingin ada hal-hal yang membuat kalian betah di sini. Apa sebetulnya usulan kalian supaya bapak atau ibu sebagai pengelola ini mau membuat sebuah aturan atau standar operasional prosedur? Itu poin penting. Poin kedua, ayahanda dan bunda, pada saat kita mau menyusun program-program apa saja nih. Ada program jangka pendek, menengah, lalu jangka panjang. Jangka pendek mungkin program tahunan ya. Tahun ini kita mau memakmurkan masjid. Kalian dari anak-anak yang ada di sini, usia mana saja? Kalau boleh, semua usia bisa kita tanyakan. Tapi kalau mau fokus di usia 9 sampai 15 tahun, itu kita ajak mereka untuk berembuk, ini masjid maunya seperti apa ya, supaya kalian bisa betah. Apakah perlu ada nggak pojok baca, ada nggak kegiatan marawis, atau ada nggak kegiatan-kegiatan untuk buat PR di masjid. Ini jadi menarik. Tapi itu semua harus diawali dengan diskusi bersama anak-anak. Kalau istilahnya itu musrembang kalau di pemerintahan ya. Jadi musyawarah rencana program pembangunan selama 1 tahun, selama 5 tahun, atau mau jangka panjang 25 tahun. Ya seperti pemerintah lah. Kalau boleh ada kegiatan, kita ajak anak-anak untuk kita dengar pandangan mereka. Persoalan dari usulan-usulan mereka itu ada yang tidak dipenuhi, itu bukan jadi soal, tetapi ada suatu kewajiban. Kenapa usulan mereka itu tidak diterima, itu perlu diberi argumen agar mereka membiasakan diri mereka bahwa tidak semua apa yang mereka usulkan, ya layaknya mereka di rumah, kan tidak semua permintaan dikabulkan oleh orang tua dengan berbagai argumen, tidak ada waktu, tidak ada anggaran, tidak ada SDM, itu bisa saja. Tapi yang paling penting, anak itu diberi penjelasan. Ini poin yang kedua, Bunda Nuni. Tapi ini yang tidak kalah penting, yang ketiga ini, yaitu anak-anak dimintai menjadi pelopor. Kan di masjid apa saja yang bisa dipelopori oleh anak-anak? Misalnya ada satu anak tugasnya itu kalau setiap sholat 5 waktu dia tukang rapiin itu sandal. Itu di pesantren banyak, atau di masjid-masjid kampung itu menjadi kebiasaan. Bagaimana dengan ayahanda dan bunda? Ini anak-anak kalau dia diberi kepercayaan, insya Allah ada tugasnya menjadi satpam untuk teman-temannya. Jadi kalau ada yang misalnya pada saat sholat Jumat itu kan, anak-anak itu dia ngumpul bersama teman-temannya untuk saling bercanda, bergurau. Tapi kalau di sana ada orang yang ditugaskan anak-anak, jadi nggak usah orang-orang dewasa. Dia kan jadi pelopor untuk menjadi
ya mungkin ke depan kalau dia sudah terbiasa mengatur temannya, mengatur adik-adiknya, bisa saja dia menjadi seorang manajer atau bagian SDM atau apa, atau bagian keamanan. Tapi ada nggak kemauan untuk itu? Ini poin. Jadi setiap anak itu sebetulnya sudah dilengkapi oleh Allah bakat, minat. Itu yang kemudian kalau itu diberi ruang di masjid atau di musala, dia menjadi seorang yang memelopori apa saja. Contoh misalnya Bunda Nuni, dia menjadi pelopor untuk mengawasi tanaman aja. Satu pot atau apa saja, atau menjaga kebersihan di rumah ibadah. Tapi yang tidak kalah penting ini yang keempat, peran anak. Dan ini yang kalau boleh diperhatikan oleh para takmir masjid yang berkeinginan untuk membangun masjid rumah ibadah. Ini sudah kita latih dan hasilnya Bunda Nuning, masjid di Bontang sekarang jadi ramah anak ya. Ramah anak, dan dia pengelolaan jadi narasumber diundang oleh Dewan Masjid Indonesia. Karena di sana di Dewan Masjid Indonesia itu ada salah satu ibu yang menjadi anggota dulu, anggota KPAI, lalu juga di Komnas Perempuan. Dia aktif untuk terus memperjuangkan hal ini. Dan ini menjadi penting. Dulu ibu itu juga mantan ketua Fatayat NU. Jadi semua kemampuan beliau dia gunakan. Jadi ini ibu bapak, kalau kita memerankan keempat ini pada anak kita, anak itu menjadi intel. Intel itu apa? Melaporkan hal-hal yang positif. Pak takmir masjid, ada teman kami yang mendapat juara-juara, tapi dia belum mendapat beasiswa. Itu bisa saja. Uangnya dari mana? Dari hasil kencelengan di beberapa masjid itu. Kalau di mana? Di masjid di Sumatera Barat, itu ada berbagai jenis kotak. Ada kotak untuk yatim, ada kotak untuk listrik, sama seperti yang di Masjid Silaturahim ini ada beberapa bagian gitu. Ini kita bisa ambil dari situ. Tapi siapa yang dapat menginformasikan anak yang pantas mendapat beasiswa? Itu anak dari anak. Karena mereka yang lebih tahu. Lalu yang kedua, kita dapat informasi dari anak-anak itu hal-hal apa yang perlu mendapatkan perhatian dari takmir masjid. Ini kalau benar-benar dipraktikkan, insya Allah ini kita akan menemukan anak-anak yang ada di masjid itu, mereka menjadi anak-anak yang sangat kita senangi karena mereka melakukan hal-hal yang terbaik, dan itu sebetulnya cerminan dari orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Kemudian di konvensi anak itu juga kita latih itu adalah ketentuan-ketentuan. Salah satu menjadi penting di dalam ketentuan-ketentuan itu adalah memberikan kebebasan anak untuk berpikir. Lalu yang tidak kalah penting ini yang kedua Bunda Nuni, apa itu? Berhati nurani. Setiap anak sudah dikaruniai oleh Allah, sudah diberi nikmat oleh Allah, itu adalah hati nurani yang juga sekaligus sebagai hakim tertinggi yang diberikan kepada setiap manusia. Dan di setiap anak itu ada. Dia mampu membedakan hal yang baik, hal yang positif, hal yang menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan. Itu semua dia sudah punya. Tinggal bagaimana hak anak itu dibimbing, didampingi, diberi motivasi sehingga dia tetap terjaga hati nuraninya. Melalui apa? Berbagai kegiatan tentang kesukarelawanan.
itu yang seperti tadi, dia menjadi pelopor atau dia menjadi pelapor, menjadi penting. Tapi yang tidak kalah penting, dia diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas keagamaannya. Kuncinya sangat sederhana, adalah penekanannya pada dua hal, Bunda Nuning, yaitu terkait dengan penanaman nilai-nilai agama dan moral. Nilai-nilai agama seperti apa yang terus didorong oleh para pengelola rumah ibadah? Yaitu memastikan segala sesuatu apapun yang dikerjakan oleh anak itu hanya karena Allah dan dia merasa diawasi oleh Allah. Nah, itu poin penting. Lalu yang tidak kalah penting juga terkait dengan moral atau akhlak, yaitu selalu memperhatikan atau selalu mengingatkan anak bahwa segala sesuatu itu ada yang memiliki atau ada pemiliknya. Kalau ingin memiliki sesuatu benda bukan milik kita, kita harus apa? Itu harus minta izin, harus atau minta atau usulan atau proposal. Supaya apa? Supaya anak itu selalu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Dan kalau dia sudah merugikan orang lain, otomatis diri dia juga akan rugi. Nah, ini poin penting yang dapat kami sampaikan. Tapi yang tidak kalah penting juga di dalam ketentuan konvensi anak itu, Bunda Nuning, di lingkungan kita itu tidak selamanya orang yang mayoritas. Pasti ada yang minoritas. Minoritas ini banyak hal. Minoritas dari suku, dari kekayaan, atau dari warna kulit. Nah, itu juga kita harus pastikan mereka terakomodasi. Misalnya ada beberapa anak nih, dia tidak paham terkait dengan bahasa mayoritas. Harus ada orang-orang yang harus memfasilitasi anak-anak tersebut sehingga dia mampu terakses memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang mau dibangun oleh para pengelola tamir masjid. Pertanyaannya, apa sebetulnya dasar hukum, Bunda Nuning, kalau kita mau membangun rumah ibadah ramah anak? Ini pertanyaan ini selalu muncul. Ayahanda dan Bunda di rumah, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28B ayat 2 menekankan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, poin yang kita kejar, rumah ibadah atau masjid-masjid memastikan semua anak yang mengakses rumah ibadah tersebut, dia mendapatkan hak-hak konstitusi itu. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Tiada lain, para penyelenggara rumah ibadah atau para pengelola rumah ibadah harus benar-benar memastikan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar ini dapat dipahami dan dapat dihayati, tapi yang tidak kalah penting, dapat dilaksanakan. Itu dasar pertama. Dasar kedua adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ada di sana pasal 22, Bunda Nuning. Pasal 22 itu menekankan pada penyediaan sarana prasarana dan SDM ramah anak. Ayo, ayahanda dan bunda di daerah masing-masing, coba cek rumah ibadah kita bagaimana dengan sarana prasarana. Berarti menyangkut infrastrukturnya ya, Bunda Nuning. Apakah infrastrukturnya itu sudah ramah anak? Sederhana, ditandai dengan apakah sudah ada enggak tempat wudhu khusus untuk anak. Karena kalau pakai yang digunakan oleh orang dewasa, itu bisa saja dia basah itu. Adakah toilet atau wastafel atau untuk
anak laki-laki urinary Iya. yang seperti yang ada di mal-mal itu sudah ada untuk anak-anak. Bagaimana dengan di masjid atau di musola atau di rumah ibadah kita? Sudah memfasilitasi itu tidak? Itu salah satunya. Selain tadi jalur kursi roda, terus tembok-temboknya, atau kalau misalnya menyediakan prasarana itu benar-benar anak-anak tidak mengalami trauma atau mengalami luka atau terpleset atau jatuh. Ini bagaimana? Apakah ada sign atau simbol-simbol untuk menghindar atau dapat menggunakan sehingga anak-anak itu punya kesadaran tinggi? Yang kedua, SDM-nya Bunda Nuning. SDM ramah anak. SDM yang ramah anak itu gambarannya seperti apa Bunda Nuning? Nggak bentak-bentak. Tidak marah-marah. Iya. Apalagi Ini mau dicatat nih. yang ramah, yang selalu bertanya, "Hai, apa kabar nih? Kok kemarin Bapak tidak lihat kamu ada kemana?" Itu boleh tanya-tanya. Iya. Benar-benar kalau ditanya sama orang tua seperti itu, "Kemarin kok nggak kelihatan kemana aja?" Rasa dibutuhkan. Merasa, oh saya dicari. Pedulikan. Kok kemarin itu ada tanaman yang kamu yang dimintai pertanggungjawab ke kamu untuk merawatnya, kok nggak disiram? Nah itu ada rasa Sadar ya kesadaran. jadinya. Jadi SDM yang ramah anak. SDM yang ramah anak itu ini kuncinya. Harus ada pengawas juga untuk orang dewasa. Banyak orang dewasa yang menjadi pedofil. Kasus ini sekarang udah mulai muncul. Di rumah ibadah aja tuh ada pedofil. Guru ngaji apa itu. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi ayahanda dan bunda kalau ingin mengelola masjid ramah anak, kita hindarkan hanya satu Bunda Nuning. Apa itu? Fitnah. Salah satu fitnah itu adalah kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Karena kita mau menciptakan rumah ibadah yang ramah anak, insya Allah SDM-nya harus benar-benar terlatih, terfilter, terseleksi. Kalau boleh ada tes lah, macam-macam tes. Salah satunya adalah tes psikologi. Apakah mereka punya pengalaman menjadi korban kekerasan? Apakah mereka sudah sembuh? Karena ciri-ciri orang yang agresif, ciri-ciri orang yang suka mencurigai, ciri-ciri orang yang suka marah-marah, itu adalah orang korban kekerasan. Apakah mereka sudah di healing atau sudah mendapatkan dampingan dari para psikolog? Insya Allah kalau SDM, kalau sarana prasarana sudah ramah anak, itu salah satu prasyarat untuk menjadi rumah ibadah ramah anak atau masjid ramah anak. Itu diatur pada pasal 22 Undang-Undang 35 tahun 2014. Kemudian di Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten kota layak anak, salah satu indikator yaitu indikator 20 Bunda Nuning itu menekankan ruang kreativitas anak itu juga ditandai dengan rumah ibadah ramah anak. Rumah ibadah ramah anak itu nanti akan menjadi basis tempat kegiatan di mana pemanfaatan waktu luang anak itu benar-benar optimal. Selain mereka mengenal Allah, juga mereka akan ditingkatkan kapasitas mereka, terutama menyangkut keterampilan. Jadi berbagai jenis keterampilan itu mereka dapat. Salah satu keterampilan berbicara. Ini menjadi poin. Lalu peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
nomor 4 tahun 2024 Bunda Nuni. Baru itu peraturan itu, yaitu terkait dengan penyelenggaraan layanan pemenuhan hak anak. Salah satu dari yang harus kita penuhi itu yaitu tersedianya rumah ibadah ramah anak. Pertanyaannya kepada ibu bapak, apakah rumah ibadah bapak ibu itu sudah ramah anak belum? Lalu sebetulnya apa tujuannya kalau kita punya rumah ibadah ramah anak itu? Tujuan pertama ini Bunda Nuning kalau boleh diingat-ingat oleh ayahanda dan bunda di rumah. Pertama, mengoptimalkan fungsi rumah ibadah yang dikembangkan menjadi tempat anak untuk berkumpul. Keren nggak Bunda Nuning? Keren banget. Kalau kita mau cari anak kita, Rajin ini di kok sana. anak saya gitu. di mana ya? Tetangga lain bilang, kan anak-anak kita udah ngumpul di Masjid. di musola, di surau, di sangga surau dan langgar. Itu semua. Itu optimal. Yang kedua, rumah ibadah menjadi tempat pembelajaran melalui berbagai kegiatan pengembangan bakat dan minat anak. Sekarang ini ayahanda dan bunda, anak-anak kita ini itu terikat dengan gadget. Coba kalau masjid-masjid itu, kemana anak-anak kita nih ya? Sekarang mereka udah jarang main gadget ya, jarang nonton. Ternyata ada di masjid. Di masjid berbagai kegiatan itu dikembangkan pada waktu-waktu sebelum kegiatan ibadah. Kan ada 5 kegiatan ibadah. Anak-anak itu mereka optimal mengembangkan bakat minat. Ini yang tidak mereka temukan di rumah Bunda Nuning. Iya. Padahal ayah dan ibu sebelum buat anak itu kan berdiskusi mau jadi apa anak kita ini nanti kan. Tapi mereka tidak ikuti dengan memfasilitasi minat dan bakat anak-anak mereka. Untuk itu ruang yang tidak mereka ketemukan di rumah itu diambil oleh rumah ibadah. Nah, Dari mana uangnya nih? Uangnya kalau sudah jelas program bahwa ini untuk pengembangan bakat minat anak, siapa yang mengajar, insya Allah di sekitar masjid itu ada orang yang Banyak memiliki pasti. kelebihan bakat minat, tetapi mereka tidak tahu mau menyalurkan ini kemana. iya. Kalau ini sudah menjadi kesepakatan para pengelola tamir masjid, insya Allah nih anak-anak kita itu tidak ada lagi yang sekarang ini kalau mau apa-apa harus ada sertifikat, apa-apa harus ada prestasi. Berharap dari rumah, boro-boro mau prestasi, susah uang, susah cari uang Iya. lagi untuk membiayai anak. Masjid ambil bagian. Ini semoga kita berharap Allah memberikan hidayah kepada kita semua Amin. untuk Allahumma tergerak amin. untuk memastikan ini. Lalu kemudian memastikan rumah ibadah itu nyaman, aman, tenang buat anak untuk beribadah, bersandar, memohon kepada Allah. Bagaimana Bunda Nuning? Orang kan butuh ketenangan. Tidak ada satu jamaah itu ingin diganggu oleh suara-suara. Untuk menciptakan itu kita harus ada manajemennya itu. Iya. Harus diatur. Siapa ya? Apakah harus orang dewasa? Ini kita harus minta tuh beberapa anak kita latih, kita training, kita bimbing dia supaya minat dia untuk menjadi seorang pemimpin itu terasa. Itu di masjid, di rumah ibadah. Kemudian tujuannya untuk meningkatkan pengelolaan rumah ibadah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan partisipasi anak, dan yang tidak kalah penting di rumah ibadah itu tidak ada kekerasan dan tidak ada diskriminasi. Wah, Bunda Nuning, ada anak yang jatuh, diketawain. Seharusnya kita harus bantu toh. Iya. Ini malah diketawain. Berarti ada apa di situ? Ada yang salah. Ada yang harus. Di masjid itu ada anak yang jatuh. Jatuh dah. Ada apa nih? Kita ambil pelnya langsung selesai teh. Atau anak terantuk. Ada apa di situ? Anak-anak langsung periksa. Bukan ketawain.
kasihan lu. Siapa tahu lantainya licin, ya kan? Lantai licin, kita harus langsung pel. Anak-anak itu langsung reaktif, kreatif, bukan justru membuli. Nah, ini yang membuli itu awal-awalnya dari situ, Bunda Nuning. Iya. Jadi dari hal-hal yang kecil, lalu itu tidak ada yang menegur, dan tidak ada yang mengingatkan, dan tidak ada yang melatih. Nah, ini dengan kita memiliki rumah ibadah yang memastikan tidak ada kekerasan, tidak ada berkata saja, tidak boleh, apalagi yang lain-lain, Bunda Nuning. Nah, ini menjadi penting. Tapi yang terakhir, berharap bahwa rumah ibadah yang ramah anak ini benar-benar akan menjadi tempat hak-hak anak itu terpenuhi. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas secara bersama-sama. Tapi kuncinya, Bunda Nuning, ada pada kesediaan para pengelola rumah ibadah. Itu memang harus ada diskusi-diskusi, harus ada pelatihan-pelatihan juga, dan benar-benar ada satu keberpihakan kepada anak. Siapa lagi kalau bukan kita dari sekarang untuk mempersiapkan 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, generasi yang akan cinta masjid atau cinta rumah ibadah ada di tangan kita. Peran-peran ini harus kita ambil. Kalau ada pertanyaan, ada dasar hukumnya enggak, Nay? Tadi sudah disampaikan. Dari instrumen hukum internasional ada enggak? Ada juga. Dari Al-Quran dan hadis Ada. Cari aja, dapat insya Allah. Demikian, Bunda, semoga apa yang kita sampaikan hari ini mendorong orang mau bertanya. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ikhwan akhwat, terkait dengan informasi yang baru saja kita simak, pedulinya masjid kepada tumbuh kembang anak-anak kita sehingga lebih cinta berada di lingkungan masjid, itu kayaknya kerinduan kita semua ya. Boleh kita langsung ke pertanyaan ya? Baik. Mendengar apa yang disampaikan, saya jadi ingin tahu deh, takmir masjidnya perlu punya bekal nih. Ada nggak ya yang bisa membuat mereka mendapatkan tambahan bekal untuk menghadapi hari-hari terkait dengan kebutuhan anak-anak sehingga jadi masjid ramah anak, persis seperti yang tadi direncanakan ya? Coba. Baik, yang berkomen nih, coba sekarang Ayahanda dan Bunda ambil gadget, terus ketik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tempat ibu bapa masing-masing. Mereka itu sangat menanti ada yang peduli, yang mau butuh, peduli, karena mereka juga memiliki keterbatasan. Dan itu sebetulnya program mereka bersama Kemenak. Kemenak, mungkin kita harus mafhum, mereka banyak urus sekolah, urus orang naik haji, urus yang kawin, urus yang banyak masalah. Mereka lupa ini ada masjid ramah anak. Itu kalau datang dan bertanya jadi inget dong mereka ya. Kita telepon, kita telepon aja, cari mana nih bagian, kalau mau cari bagian pemenuhan hak anak. Itu kalau di Kemenak bagian yang urus rumah ibadah. Itu mereka, kecuali kalau Kemenaknya belum terpapar dari Kementerian Kementerian Agama ya. Ini banyak tuh orang, harusnya mereka berupaya tapi tidak ada upaya. Bagaimana? Harus kita aktif. Bisa jadi karena informasinya belum jelas bahwa itu bisa kita minta, sehingga masjid bisa bermanfaat banget untuk anak-anak di sekitarnya. Saya cerita di itu ya Bunda Nuning, di kota Tarakan dan di kota Bontang ini. Tentang ini ya di sana. Oke. Kalau di kota Bontang yang aktif itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, lalu kemudian dia berjejaring dengan, karena pasti takmir masjid dari mana uangnya nih, nanya gitu selalu. Takmir Dinas Pemberdayaan Perempuan berkolaborasi dengan PT Pupuk Kaltim, yang ada di Bontang.
mungkin BUMN banyak uang ya. Jadi, dan yang penting itu perusahaan-perusahaan multinasional itu mereka punya kewajiban tanggung jawab sosial, dan itu akan menjadi nilai plus bagi perusahaan mereka, itu ya, untuk publikasi secara internasional. Tinggal bagaimana kita mau mengkawinkan itu atau mengikatkan itu menjadi satu kekuatan. Kalau Jadi, memang iya, responnya pasti positif banget ya. iya. Karena kebutuhan itu tadi. Yang Oke. kedua, di Kota Tarakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan mengumpulkan itu semua pengelola rumah ibadah dari Islam, Kristen, dari Buddha, Konghucu, ada Hindu juga kumpul. Mereka bersama-sama dengan MUI juga sama FKUB itu berdiskusi, lalu kemudian diceramahi dulu. Pentingnya juga harus diberi informasi konvensi anak. Itu dananya dari mana? Dananya dari APBD dengan sokongan wali kota otomatis ya. Kuncinya ada di Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, di Kemenaknya, tapi itu semua kalau ada persetujuan wali kota, dan istri wali kota juga kadang-kadang sangat ambil bagian Benuning, karena beliau sangat berkepentingan untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang mengalami pengabaian. Ini terkait dengan tanggal 27 November tahun 2024 kan Bu Nuning, memilih wali kota, memilih bupati, gubernur. Boleh juga tanya satu pertanyaan. Ajukan. Apa program Bapak Ibu para calon untuk memajukan rumah ibadah ramah anak? Kalau udah bilang, itu urusan para tamir masjid. Waduh, nggak usah dipilih. Nggak usah dipilih lah. Kita mau berharap ya, itu semua ada di kesadaran dari Bapak Ibu yang memiliki hak suara. Jangan mudah memilih orang cuma dikasih sembako, terus serangan pajar, tapi kita tidak tahu bahwa suara kita itu tidak berefek kepada anak-anak kita. Berbicara tentang anak itu, berbicara banyak hal. Berbicara sekolah ramah anak belum? Iya. Puskesmasnya udah pelayanan ramah anak belum? Ngurus akte bagaimana? Lalu ruang bermainnya sudah ramah anak belum? Lalu rumah ibadah, itu semua transportasinya seperti apa? Kalau kita memilih orang-orang yang tidak respon kepada anak, ya udah, 5 tahun yang akan datang kita merasakan anak-anak kita jadi apa nih? bermasalah, tawuran banyak, anak-anak mengalami kekerasan. Itu semua cerminan dari masyarakat sendiri. Tadi ketemu dengan Pak Ihsan, ini banyak kasus yang berhubungan dengan anak ini. Sebetulnya masalahnya ada di mana? Sebetulnya masalahnya ada di pimpinan. Pimpinan kan bisa saja pimpinan di rumah tuh. Bisa orang tua. Bisa saja pimpinan di masjid, di rumah ibadah, atau pimpinan daerah, provinsi, atau nasional. Ibu bapak yang tahulah yang menjawab, tapi sudah diberikan kewenangan untuk memilih, tapi memilihnya yang salah, itu yang jadi persoalan. Memilih yang salah bisa jadi karena emang nggak mencari tahu ya. Jadi besok cari tahu nih. Ya, salah satunya tanya, bagaimana punya program rumah ibadah? Kami banyak masjid. Bukan cuma masjid, banyak. Ya banyak. Masjidnya itu sangat dirasakan tidak punya barokah tidak kepada anak-anak yang di sekitarnya. Iya, ramah anak, ramah disabilitas, dan ramah lansia. Wow, keren banget. Ada lagi pertanyaan? Oke, tunggu sebentar. Wow, ini dari Pak Ansori. Keren banget, Ustadz Dr. Hamid, rumah ibadah yang ramah anak. Ini terutama lagi-lagi takmirnya nih yang perlu mendapatkan. Harus dilatih pelatihannya. Ya, nanti mudah-mudahan Pak Ansori bisa bantu ya untuk. Jadi Pak Ansori ada 4 aspek untuk membangun sebuah rumah ibadah ramah anak. Pertama, manajemen. Manajemen itu ditandai dengan adanya kebijakan
perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Jadi ada kebijakannya tuh. Lalu yang kedua, memiliki surat keputusan yang disusun oleh para takmir masjid, menegaskan bahwa masjidnya, musolanya, langgarnya atau rumah ibadahnya menjadi rumah ibadah ramah anak. Tapi ini yang di manajemen yang tadi sudah kami tekankan ya Bunda Nuning, memastikan anak itu benar-benar dioptimalkan 4 fungsinya. Pertama, pada saat menyusun kebijakan, kita tanya, adik-adik, bapak ibu di masjid ini menghendaki ada aturan yang harus kalian taati, tapi sebelum aturan itu dibuat, kami meminta pandangan kalian seperti apa. Wah, Keren keren banget. kan? Ada nggak itu di dunia mana itu ya ada gitu? Dunia. Tanya, tolong pikirkan apa pendapatmu nak? Itu ada di surat As-Saffat ayat 102. Nah, itu hanya dibaca-baca tapi tidak diterjemahkan. Penerjemahannya ada saat menyusun kebijakan, tanya itu anak-anak. Tolong pikirkan nak apa pendapatmu. Itu. Kedua, pada saat menyusun program apa saja yang ada di masjid, dari masalah peribadatan, terus pengelolaan fasilitas anak-anak. Ya minimal anak tidak mencoret tembok, Keren dia banget. sudah ambil bagian untuk Iya. dia tidak buang sampah sembarang. Nah, itu dia udah. Itu program tuh. Lalu dia menjadi pelopor. Kita tanya, "Dek, masjid ini tamirnya kurang. Bagian cleaning service-nya juga kurang. Boleh nggak kalian ambil bagian?" "Saya Pak, saya tugasnya ini." Itu diberi dia jatah ruang. Persuasif ya jadi Persuasif. ya. Kalau sekarang banyak anak-anak di rumah tidak disuruh untuk membersihkan toilet dan melap kaca. Karena orang tua merasa kasihan, dulu saya pernah melakukan ini, jangan sampai itu terjadi pada anak. Akhirnya anak-anaknya sekarang jadi Manja. bermasalah. Jadi penting. Iya. Oke, ini dari sayang sekali nggak ada namanya. Bisa tuh bikin selebaran tentang bahasan topik ini ke masjid, ke rumah ibadah, agar ada kepedulian ramah anak, ramah disabilitas dan ramah lansia. Oh, saran ini. Boleh. Selebaran seperti apa tuh? Buat poster. Yang jangka pendek sekarang, pilihlah bupati, calon wali kota, calon gubernur yang peduli pada rumah ibadah ramah anak. Kalau dia tidak punya program, buat apa kita pilih dia? Politik deh jadinya. Oke. Politik itu adalah jalan untuk membuat menuju ke ya sana. betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Banyak yang ngasih jempol aja nih Pak Hamid, bahasannya mudah-mudahan didengar oleh orang-orang yang peduli, yang kebetulan punya posisi di masjid, insya Allah. Amin. Jadi harapan kita semua. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pedofil tadi nih Pak Hamid. Kalau sampai itu terjadi, enaknya yang bersangkutan langsung dipecat aja apa ya? Karena kalau itu terjadi di rumah ibadah, waduh serem juga. Baik, ini penting. Kalau ada pedofil, itu ada 2 undang-undang yang menerapkannya. Pertama, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Para pedofil itu masuk menjadi penjahat seksual. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Para pedofil ini banyak kasus saya ikuti di berbagai daerah. Ini para polisi atau penyidik dan jaksa belum benar-benar menggunakan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, yaitu selain hukuman pidana, ada hukuman tambahan Bunda Nuning, yaitu dipasang dikebiri dulu, kebiri kimia, jadi dia disuntik. Kemudian yang kedua, dia dipasang gelang. Jadi gelang itu semacam chips Bunda Nuning. Jadi si terpidana yang udah keluar, nanti dia kemana-mana Ketahuan. Lalu yang ketiga, dipasang posternya besar-besar.
layaknya seperti caleg-caleg calon bupati wali kota yang sekarang itu, pasang dia. Inilah itu tugasnya dari dinas Kominfo Bunda Nuning. Itu kalau di undang-undang. Lalu yang ketiga, dia harus direhabilitasi supaya mereka-mereka yang menjadi pelaku ini tidak akan mengulangi lagi. Pada dasarnya kalau ada di sekitar kita ada yang pelaku seperti itu, sebetulnya dulu dia adalah pelaku tetapi tidak mendapatkan rehabilitasi. Untuk itu korban kali. Ya, dia dulu korban. Dia tidak mendapatkan rehabilitasi secara optimal. Untuk itu sekarang ada Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang kejahatan kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual. Ada peraturan presiden nomor 55 tahun 2024 tentang unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Korban-korban atau para pelaku-pelaku ini itu otomatis dia adalah korban, dia akan rehabilitasi. Kalau boleh disembuhkan. Begitu juga dengan korban. Korban itu harus dipastikan dia mendapatkan pelayanan medis, pelayanan rehab sos, agar jangan sampai dia berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari. Nah, itu juga ini semua putuskan. Perlu kepedulian kita semua. Apakah mereka korban atau pelaku, tetap harus mendapatkan seperti yang tadi Pak Hamid bilang. Sayang waktu kita sudah di ujung, boleh rangkum bahasan terkait dengan bagaimana rumah ibadah yang ramah anak. Silakan. Kunci penting dalam membangun rumah ibadah ramah anak, tolong ambil Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 4 tahun 2024. Di sana ada 4 aspek yang harus diperhatikan. Pertama, aspek kebijakan. Tadi harus ada kebijakan memastikan bahwa masjidnya itu akan menjadi masjid ramah anak. Kemudian fasilitasnya. Jadi fasilitas, berbagai fasilitas layanan dari sarana prasarananya. Kemudian yang paling penting itu ada pusat informasi sahabat anak yang seperti kemarin. Mau cari kemana nih informasi beasiswa, langsung aja ke masjid, sudah ada di sana. Ada pertandingan, bagaimana ciri-ciri pengguna nafsa, ada juga di sana. BNN taruhlah poster di sana, semua. Kemudian produk dan layanan, produk layanan yang ada di di Masjid Ramah Anak. Salah satu Bunda Nuning adalah ada ruang konseling. Pak Ustadz, kayaknya istri saya sedang bermasalah ini. Kenapa? Anaknya selalu dipukul. Itu bisa datang tuh. Itu juga produk tuh. Atau Pak, saya sekarang konsentrasi belajar saya kurang. Bagaimana nih? Di situ berarti kalau boleh ada tim bimbel juga di masjid. Itu produk dan layanan. Tapi yang tidak kalah penting yang terakhir Bunda Nuning, punya tenaga yang terlatih bekerja dengan dan untuk anak. Terutama harus memahami 4 prinsip konvensi hak anak. Salah satunya yang paling penting ya Bunda Nuning, mau mendengarkan pandangan anak. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah yang telah memberikan cahaya kepada kita, lebih memberikan cahaya lagi. Yang sudah lembut, malah akan menjadi lembut lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.